Kini raga leluhur Wan Guming telah rusak dan jiwanya belum kembali ke puncaknya, ia membutuhkan banyak sumber jiwa dan raga untuk mengisi kembali tubuhnya. Melihat transendensi tingkat kedua di hadapannya, matanya hampir hijau. Jika dia bisa menelannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kesembuhan jiwa dan raganya. Untuk sesaat, Wan Gumingzu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap pria kuat yang bersembunyi di kehampaan di kejauhan, seperti binatang buas yang menunggu kesempatan untuk berburu, siap menerkam mangsanya kapan saja. Makan, 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 dan kamu hanya tahu cara makan. Ucap Qin Chen menamparkan kepala leluhur Wan Guming, memukulinya hingga seluruh tubuhnya terguncang. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini bersembunyi di luar istana Raja Hantu. Mereka pasti musuh istana Raja Hantu, dan ada beberapa transendensi ganda kecil. Dengan kekuatan saya dan Anda, Tuan Chen, bilang makan dan makanlah, lakukan saja dengan sesuka kita. Ucap leluhur Wan Guming menyentuh kepalanya dan tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Qin Chen menghentikannya. Kamu sudah mengatakan semuanya, orang-orang ini hanyalah beberapa dari transendensi tingkat pertama dan kedua. Jika kamu menghancurkan orang-orang ini, seberapa besar tubuh fisik dan jiwamu dapat dipulihkan? Ucap Qin Chen mencibir. Dengan budidaya dan kekuatan leluhur Wan Guming saat ini, jika dia ingin memperbaiki asal-usulnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipuaskan oleh transendensi tingkat 1 atau 2. Bukankah ini lebih baik daripada tidak sama sekali? Ucap Wan Gumingzu mendecakkan bibirnya. Lebih baik katamu. Ini adalah pengorbanan untuk yang terbawah. Ucap Qin Chen mencibir, orang-orang ini hanyalah beberapa dari transendensi tingkat pertama dan kedua. Dalam keadaan normal, beraninya kamu memprovokasi istana Raja Hantu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, istana Raja Hantu adalah area terlarang. Mereka berjaga di sini hanya untuk memata-mataimu dan untuk melihat apakah kamu sudah kembali. Jika kamu mengambil tindakan, membunuh orang-orang ini bukanlah masalah besar, tapi itu akan secara langsung mengungkap keberadaanmu kembali. Pada saat itu, pemilik banyak area terlarang dan penguasa makam kematian akan tahu dan mereka akan bersatu. Saat ini lukamu belum pulih, bisakah kamu menahannya? Ucap Qin Chen meliriknya. Ini, ucap Wan Gumingzu wajahnya membeku. Ada begitu banyak orang kuat di tanah terbengkalai, di masa kejayaannya, dia tidak akan berani mengalahkan semua penguasa area terlarang, apalagi sekarang. Jangan lupakan urusan kita. Bahkan kita menghindari penguasa makam kematian agar kamu dapat kembali ke istana Raja Hantu untuk menyerap kekuatan kolam Raja Hantu dan memulihkan tubuhmu sesegera mungkin. Jangan tinggalkan akarmu demi tujuan akhir. Ucap Qin Chen memandang istana Raja Hantu di kejauhan dengan mata yang dalam, dan berkata dengan dingin, lihatlah reruntuhan istana Raja Hantu. Penguasa makam kematian dan yang lainnya pasti ada di sini. Prioritas utama kita adalah mencari tahu situasi kolam Raja Hantu, dan kita tidak boleh membuat lebih banyak masalah. Mendengarkan narasi Qin Chen, leluhur Wan Guming tiba-tiba merasa bersemangat. Tuan Muda Chen sungguh bijaksana. Gumam Wan Gumingzu memandang Qin Chen dengan kekaguman. Apa yang dikatakan Tuan Chen sangat masuk akal, mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Jika bukan karena Tuan Chen, dia mungkin baru saja terekspos. Tuan Muda Chen, mari kita menyelinap ke istana Raja Hantu sekarang untuk melihat apakah kolam Raja Hantu masih ada di sana. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan tergesa-gesa, dan dengan goyangan tubuhnya, dia hendak melangkah maju. Tapi sebelum dia bergerak, dia dihentikan oleh Qin Chen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tuan Chen, apa yang terjadi lagi? Ucap leluhur Wan Guming tertegun. Bodoh. Ucap Qin Chen memandang Wan Gumingzu dengan ekspresi terdiam. Apakah kamu tidak takut ketahuan jika kamu pergi seperti ini? Ucap Qin Chen sangat kesal. Itu hanya beberapa transendensi tingkat pertama dan kedua. Dengan tingkat kultivasi saya, bagaimana orang-orang ini bisa mengetahuinya ketika saya menyelinap lewat? Ucap Wan Gumingzu tampak terkejut, Tuan Chen, apakah Anda sedikit terlalu berhati-hati? Qin Chen memandang leluhur Wan Guming tanpa berkata-kata. Orang-orang ini, bisa dikirim ke sini dari area terlarang, mungkin punya cara khusus, jadi jangan gegabah. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang-orang di depan Anda ini, tetapi siapa yang tahu jika mereka memiliki metode pemantauan khusus? Tuan Chen, apa maksud Anda? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan bingung. Hati Qin Chen tergerak. Tiba-tiba, dua sosok muncul di sampingnya, itu adalah Ming Dao dan Sagui.
Begitu Ming Dao dan Sagui muncul, mereka segera berlutut di depan Qin Chen dan memberi hormat, dengan ekspresi saleh. Pada saat ini, kekuatan dahsyat dari alam Dewa Viantin melonjak melalui mereka berdua, dan mereka benar-benar telah memasuki transendensi tingkat kedua. Di antara bawahan Qin Chen, yang paling diuntungkan adalah Jenderal Makam Mingyan. Orang ini telah menyentuh ambang transendensi rangkap 3. Dia sangat terinspirasi setelah menyadari asal-usul leluhur Wan Guming dan Raja Hantu Senming. Sekarang, dia mungkin hanya selangkah lagi untuk menembus transendensi rangkap 3. Sangat disayangkan Jenderal Makam Mingyan memiliki status khusus dan tidak dapat dilepaskan. Melihat kemunculan Ming Dao dan Sagui, Wan Gumingzu sedikit terkejut. Tuan Muda Chen, untuk apa Anda membiarkan mereka keluar? Qin Chen melirik Wan Gumingzu, tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, matanya tampak seperti sedang melihat orang terbelakang. Ditatap oleh mata aneh Qin Chen, Wan Gumingzu merasa bersalah untuk beberapa saat. Tatapan macam apa ini, Tuan Muda Chen? Apakah bawahan ini mempunyai bunga di wajahnya? Dia menyentuh wajahnya, sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan memberikan 2 perintah kepada Ming Dao dan Sagui. Keduanya segera menerima perintah dan segera pergi. Setelah beberapa saat, di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan ada semangat juang yang samar melonjak. Ikut denganku. Pada saat gelombang ini ditransmisikan, Qin Chen membawa Wan Gumingzu bersamanya, dan tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, di luar istana Raja Hantu, sekelompok orang kuat di tanah terlarang mengintai, mengamati istana Raja Hantu setiap saat. Orang-orang kuat di area terlarang ini masing-masing menemukan posisi mereka sendiri dan bersembunyi di beberapa gunung rusak dan reruntuhan di sekitar istana Raja Hantu, berpasangan dan bertiga, sangat tertutup. Hei, katakan padaku, apakah Raja Hantu Senming akan kembali? Ucap seorang lelaki kuat tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana kamu tahu ini? Ucap orang di sampingnya menggelengkan kepalanya. Jika kamu bertanya padaku, aneh kalau Raja Hantu Senming akan kembali. Dari samping, suara lain terdengar, menurut intelijen, Raja Hantu Senming dan Master Makam Kematian bertempur di punggung Bukit Guiwei dan terluka serius. Sekarang setelah beritanya menyebar, semua penguasa area terlarang mengawasi tempat ini. Jika Raja Hantu Senming berani kembali, dia mencari kematian. Serangkaian diskusi pun terjadi. Sebagian besar dari mereka yang dapat dikirim ke sini adalah mereka yang telah melampaui alam Dewa Viantin transendensi tingkat kedua. Orang-orang ini bukanlah orang-orang biasa di tanah terlantar, mereka juga merupakan ahli terkemuka di area terlarang, setara dengan ke Jenderal Makam Mingyan, tokoh teratas kedua setelah penguasa zona terlarang. Sekarang mereka dikirim ke sini untuk memantau istana Raja Hantu yang bobrok, semua orang sangat bosan. Di tangan mereka juga terdapat beberapa harta karun dunia bawah, beberapa di antaranya seperti Araidis, berkedip-kedip dengan cahaya, jika aura kuat mendekat, akan terlihat kelainan. Beberapa seperti manik-manik gelap, dikelilingi oleh energi mati, yang dapat mendeteksi fluktuasi napas atas di dekatnya. Yang lainnya secara langsung adalah semacam kekuatan supernatural, yang dapat mendengarkan perubahan di seluruh dunia. Alatnya bisa dikatakan lengkap. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menakjubkan dari samping, yang secara langsung menyebabkan fluktuasi dalam pendeteksian mereka terhadap Ming Bao. Apa yang terjadi? Ucap semua orang terkejut, dan tiba-tiba menoleh dan melihat ke kehampaan di kejauhan. Mereka melihat 2 aura muncul di kehampaan di kejauhan, bertabrakan satu sama lain, dipenuhi dengan niat membunuh, dan tampak seperti pertarungan besar. Siapa yang bertarung di sini? Sial, apakah kamu mencari kematian? Ucap beberapa pria kuat berteriak dengan marah. Dampak yang begitu besar, belum lagi fluktuasi pendeteksian mereka terhadap Ming Bao, mungkin juga menarik orang-orang di istana Raja Hantu. Jika Raja Hantu Senming ada di dekatnya, dia mungkin juga akan waspada. Bukankah ini mencari masalah? Namun kedua orang tersebut tidak menyadari bahwa mereka masih melakukan tindakan. Bahkan ada suara marah, Ming Dao, terakhir kali, kamu membunuh detasemen bawahanku. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Huff, Sagui, apa menurutmu aku takut padamu? Lalu bagaimana jika aku membunuh bawahanmu? Jika kamu bertindak sembarangan, aku akan membunuhmu juga. Roh jahat Sagui bangkit, pedang Ming Dao bersilangan, dan mereka berdua bertarung. Akhirnya, seorang pria kuat tidak tahan lagi, melangkah maju dan berteriak dengan marah, dari mana asal kalian berdua?
Apa yang kalian lakukan? Ketika Ming Dao dan Sagui melihat seseorang datang, mereka mundur dari pertarungan. Mereka bahkan menangkupkan tangan dan berkata, "Saudaraku, kami diutus oleh orang dewasa untuk mengawasi istana Raja Hantu. Kami tidak berniat mengganggu Anda. Berhenti segera, kalau tidak aku akan membunuhmu tidak peduli dari daerah terlarang mana kamu berasal." Ucap seseorang memarahi dengan marah. "Ya, aku akan berhenti nanti." Ucap Sagui dan Ming Dao buru-buru berpegangan tangan, lalu saling memandang, mendengus dingin, dan segera berpisah, mendarat di dua reruntuhan gunung berbeda di luar istana Raja Hantu, seolah-olah mereka tidak ingin dekat satu sama lain. Selain itu, keduanya dekat dengan orang kuat area terlarang lainnya di pegunungan ini, jadi mereka mau tidak mau menyelinap dan mendekati mereka. "Hei, saudaraku, sudah berapa lama kamu berada di sini? Apakah kamu mendeteksi sesuatu?" "Saudaraku, harta apa yang ada di tanganmu? Seharusnya itu adalah harta karun dunia bawah yang terbaik kan? Siapa di area terlarang yang begitu kaya?" Ucap keduanya diam-diam mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan tenang. "Pergi, menjauhlah dariku. Nak, pergi dan pantau di tempat lain. Aku memperingatkanmu untuk tidak mendekatiku." Ucap orang-orang kuat di dua pegunungan semuanya berkata dengan tidak sabar, dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. "Oh sial, saya tidak tahu dua orang idiot. Mana yang datang dari area terlarang, sungguh sial." Ming Dao dan Sagui merasa malu, lalu mundur, lalu berbaring di pegunungan, diam-diam memata-matai istana Raja Hantu di kejauhan. Dua orang miskin. Melihat mereka berdua tidak memiliki harta untuk dibawa keluar, orang kuat lainnya di area terlarang di sekitar mereka mencibir dengan jijik. Terus menatap harta karun pendeteksi di tangan mereka. Tapi yang tidak mereka sadari adalah ketika Ming Dao dan Sagui bertarung sebelumnya, menyebabkan mereka mendeteksi fluktuasi harta karun, kedua sosok itu menyelinap ke istana Raja Hantu secara diam-diam, tanpa menimbulkan fluktuasi apapun. Di aula inti bagian dalam di suatu tempat jauh di dalam istana Raja Hantu, Qin Chen dan Wan Gumingzu diam-diam muncul. Masuki istana Raja Hantu, kesadaran Qin Chen menyapu sebagian besar istana Raja Hantu dalam sekejap, dan dia segera merasakan aura banyak orang kuat di istana Raja Hantu, termasuk bahkan beberapa master transenden tingkat kedua. Itu membuat Qin Chen sedikit penasaran. Dia mengira istana Raja Hantu telah hancur total dan tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Tanpa diduga, tidak hanya ada begitu banyak orang, tetapi ada juga beberapa master transendensi tingkat kedua. Apakah pemilik makam kematian begitu baik? Tuan Muda Chen, transenden tingkat kedua ini seharusnya adalah Jenderal Hantu yang kuat di bawah komando Raja Hantu Senming, dan pemimpinnya adalah Jenderal Gui Kui. Dalam ingatan Wan Gumingzu, beberapa informasi muncul secara samar-samar. Ingatan Raja Hantu Senming tidak begitu mudah untuk diserap. Leluhur Wan Guming melahap roh Raja Hantu Senming, dan ingatan yang didapatnya hanyalah ingatan yang terfragmentasi, bukan ingatan yang utuh. Adapun orang-orang ini yang belum mati, seharusnya karena zona terlarang laut mati akan segera dibuka. Penguasa makam kematian tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, atau mungkin pemilik zona terlarang telah melapor. Leluhur Wan Guming sedang mencari kenangan di sampingnya, dan sepertinya samar-samar seperti memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa tanah terlarang laut mati yang akan dibuka membutuhkan sejumlah besar sumber jiwa dari tanah terlantar. Sumber jiwa dari orang-orang kuat ini semuanya adalah harta karun. Jika kamu membunuh satu, jumlahnya akan berkurang." Sumber jiwa, gumam Qin Chen bijaksana. Jika demikian maka penjelasannya masuk akal. Tentu saja mungkin ada alasan lain, seperti ingin meninggalkan istana Raja Hantu untuk menunggu dan melihat, agar Raja Hantu Senming bisa mengundang Anda untuk masuk ke dalam guci. Tidakkah kamu melihat ada begitu banyak orang yang mengawasi dari dunia luar? Ini juga sebuah kemungkinan. Tentu saja, Qin Chen sendiri tidak ada di tempat kejadian pada saat itu, jadi dia hanya bisa membuat tebakan acak saat ini. Tapi tidak peduli apa, adalah hal yang baik bagi Qin Chen bahwa beberapa orang kuat di istana Raja Hantu tidak mati. Bagaimanapun, mengintegrasikan transendensi tingkat kedua ini ke dalam dunia kekacauan juga dapat sedikit memperkuat sumber dunia kekacauan. Ini belum waktunya. Qin Chen merenung dalam hatinya, dan kesadaran spiritualnya menyebar lagi. Hei, sebenarnya ada beberapa pembudidaya hantu wanita yang tinggal di area inti istana Raja Hantu. Budidaya mereka sepertinya tidak terlalu kuat. Pada saat ini, Qin Chen juga merasa ada banyak pembudidaya hantu wanita yang tinggal di aula dalam di belakangnya, dan dia tidak bisa menahan cemberut.
Siapakah orang-orang ini? Apakah dia datang ke area dalam keluarga istana Raja Hantu? Pembudidaya hantu perempuan. Pada saat ini, Wan Gu Mingzu juga merasakan banyak pembudidaya hantu perempuan di aula dalam di belakangnya. Harus dikatakan bahwa para pembudidaya hantu wanita ini tidak lemah dalam temperamen dan figur, masing-masing memiliki gaya dan karakteristiknya sendiri, dan dapat disebut produk yang sangat bagus. Tuan Muda Chen, tempat ini adalah aula dalam istana Raja Hantu dan merupakan area pemukiman. Benar saja, para pembudidaya hantu wanita ini seharusnya adalah wanita dari Raja Hantu Senming. Berbicara tentang ini, Wan Gu Mingzu tiba-tiba melotot. Wanita Raja Hantu Senming, bukankah itu wanitanya sendiri? Kesadaran ilahi dari leluhur Wan Gu Ming sekali lagi melirik para pembudidaya hantu wanita dengan gaya dan sosok seksi yang berbeda. Dia merasa sangat lemah di hatinya dan napasnya berfluktuasi. Ini agak besar untuk dimainkan. Apa yang salah denganmu? Merasakan gejolak di tubuh Wan Gu Mingzu, Qin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah Wan Gu Mingzu. Wajah Qin Chen menjadi gelap dan dia memarahi, "Wan Gu, singkirkan jiu-jiu kecilmu, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Biarpun kamu sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, simpanlah itu untukku. Jangan lupa yang terpenting saat ini adalah memperbaiki sumber tubuhmu." Ucap Qin Chen tampak jelek dan merasa marah. "Tuan Muda Chen, saya tidak punya," kata Wan Gu Mingzu buru-buru. "Sebaiknya kamu tidak melakukannya," kata Qin Chen meliriknya dengan dingin. "Ketika tubuhmu pulih nanti dan segala sesuatunya beres, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang, bersabarlah dulu." Nada suara Qin Chen sangat kasar. Orang macam apa yang tidak tahan dengan hal ini? Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal penting? Ucap Wan Gu Mingzu hampir menangis tetapi tidak menangis. Dia tidak bisa memberitahu Qin Chen bahwa dia belum pernah menyentuh seorang wanita seumur hidupnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia memiliki begitu banyak wanita. Bisakah dia tidak panik? "Tidak, saya tidak bisa mengatakannya. Di hadapan Tuan Muda Chen, saya harus menjaga citra." "Tuan Muda Chen, jangan khawatir, apa identitas bawahan ini? Saya belum pernah melihat wanita manapun di masa lalu, dan bahkan wanita Raja Hantu Senming semuanya dipandang rendah oleh bawahan ini." Ucap Wan Gu Mingzu buru-buru berkata dengan nada meremehkan. Qin Chen mengerutkan kening dan melirik Wan Gu Mingzu. Qin Chen berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong. Kamu seharusnya tahu di mana kolam Raja Hantu berada. Ayo pergi ke sana sekarang. Penguasa makam kematian dan yang lainnya tidak akan selalu tertipu. Begitu mereka tidak dapat menemukannya, kemungkinan untuk kembali tidaklah rendah, jadi mereka harus memanfaatkan waktu." "Bawahan menerima perintah," ucap Wan Gu Mingzu buru-buru menjawab, tubuhnya bergoyang, dan dengan desir, dia terjun langsung ke dalam kehampaan di bawah istana Raja Hantu, dan terus masuk lebih dalam. Sebelum pergi, dia melirik ke arah para pembudidaya hantu wanita dengan kesadaran spiritualnya, dan hatinya tergerak. Sepertinya ada beberapa dari mereka yang cukup bagus. Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Qin Chen mengerutkan kening dengan liar. Tidak lama setelah Qin Chen dan Wan Gu Mingzu pergi, di mana kedua orang itu berdiri sebelumnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul, itu adalah Jenderal Gui Kui. Dia tampak waspada, dengan cepat melihat sekeliling, dan mengerutkan kening. Sepertinya ada semacam fluktuasi aura di sini sebelumnya, tetapi ketika dia tiba, tidak ada apa-apa. "Mungkinkah persepsiku salah?" gumam Jenderal Gui Kui menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut dan jantungnya tenggelam. "Sekarang orang dewasa hilang dan tuan muda serta yang lainnya semuanya mati. Saya hanya bisa menyerahkan diri saya untuk sementara pada iblis tua misterius itu, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saat itu, orang dewasa baik padaku, tapi saya yakin jika orang dewasa kembali, dia akan memahami kesulitan saya." Gumam Jenderal Gui Kui berbalik dan pergi. Pada saat ini, jauh di bawah tanah istana Raja Hantu, Qin Chen dan Wan Gu Mingzu terus masuk lebih dalam, dan setelah beberapa saat, keduanya telah melintasi lapisan ruang. Kolam Raja Hantu sangat rahasia. Merasakan lapisan batasan di sekelilingnya, Qin Chen berseru. Saat ini, mereka telah melintasi banyak ruang terlarang, namun mereka belum mencapai kolam Raja Hantu, yang menunjukkan betapa rahasianya tempat ini. Jika bukan karena leluhur Wan Gu Ming yang telah melahap Raja Hantu Senming dan mendapatkan beberapa informasi, hanya mengandalkan Qin Chen dan leluhur Wan Gu Ming untuk mencarinya akan memakan waktu lama. Namun, semakin dalam dia pergi, Qin Chen semakin gembira.
Jelas tidak ada jejak penghancuran larangan di sini. Tentu saja, penguasa makam kematian seharusnya tidak menemukan kolam Raja Hantu. Jika tidak, maka kolam itu tidak akan pernah aman dan sehat, dan kolam itu pasti sudah lama dihancurkan. Tuan Muda Chen, kolam Raja Hantu seharusnya berada tepat di depan. Saat ini, Wan Gu Mingzu tiba-tiba berbicara. Mereka melihat ruang terlarang yang samar-samar muncul di depannya. Menembus ruang terlarang, ada aura samar yang menakjubkan melonjak. Nafas ini, bahkan sekuat Qin Chen, masih bisa merasakan. Sedikit fluktuasi dan kepanikan, mengandung energi yang mengerikan. Di samping itu, leluhur Wan Guming bahkan lebih bersemangat. Kolam Raja Hantu ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Tuan Chen, ayo cepat masuk. Ucap leluhur Wan Guming dengan cepat mengangkat tangannya untuk melanggar batasan dan masuk. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Ucap Wan Gu Mingzu terkejut. Jangan khawatir, mari kita periksa terlebih dulu. Ucap Qin Chen tampak hati-hati. Bahkan jika tidak ada jejak di depannya, dia tidak akan pergi dengan gegabah. Dia langsung membuka mata ciptaan di antara alisnya dan melihat nafas yang tak terlihat mengisi. Mengintip ke area terlarang di depan, lalu perlahan menembus ke dalam dan sangat rahasia. Di samping, Wan Gu Mingzu tercengang. Tuan Chen, kamu terlalu berhati-hati kan? Dia bergumam dalam hatinya. Wan Gu Mingzu merasa sedikit sedih di hatinya. Tuan Chen, tidak ada yang salah di dalam bukan? Ayo cepat masuk. Setelah beberapa napas, melihat Qin Chen tidak menanggapi, Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kini di luar kungkungan kolam Raja Hantu, ia sudah merasakan sumber tubuhnya hendak bergerak, pasti ada energi luar biasa yang menyehatkan sumbernya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Hah? Cahaya tajam muncul dari pupil Qin Chen. Ada apa? Ucap Wan Gu Mingzu tertegun. Ada sesuatu yang terjadi di dalam. Ucap Qin Chen mengerutkan kening, dengan cahaya dingin berkedip di pupilnya, ada pria kuat yang bersembunyi di dalam. Apa? Ucap Wan Gu Mingzu terkejut, apa yang terjadi? Ada orang kuat yang bersembunyi di dalam, mungkinkah Tuan Muda Chen salah melihatnya? Dia buru-buru melepaskan sedikit kesadarannya dan diam-diam menembusnya. Tiba-tiba, ruang di dalamnya ditampilkan sepenuhnya di depan Wan Gu Mingzu. Lautan luas kolam Raja Hantu melonjak, mengandung energi yang luar biasa. Setiap tetes tampak hitam seperti tinta, dan energi hantu yang tak ada habisnya di dalamnya seperti api penyucian. Dan di depan kolam gelap ini, ada batasan mengerikan yang muncul, memancarkan suasana gelap abadi. Itu seharusnya adalah batasan tatanan abadi yang ditetapkan oleh Raja Hantu Senming. Gumam Wan Gu Mingzu dapat melihat pembatasan ini secara sekilas. Pembatasan ini digunakan untuk melindungi kolam Raja Hantu. Hanya dengan perintah dari Raja Hantu Senming yang dapat mematahkannya. Jika pihak luar ingin membobolnya, tindakan ceroboh akan memicu kerusuhan di kolam Raja Hantu, dan jika mereka menyerang secara paksa, bahkan akan menimbulkan kekacauan. Menyebabkan seluruh kolam Raja Hantu hancur dengan sendirinya. Saat itu, setelah kolam Raja Hantu yang menakjubkan meledak, bahkan dapat melukai beberapa transendensi rangkap 3 biasa secara serius. Dan dalam kehampaan di luar batasan ini, leluhur Wan Guming samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Kekosongan itu sangat rahasia dan terletak di sudut ruang kolam Raja Hantu. Bahkan dengan tingkat budidaya leluhur Wan Guming, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda mungkin tidak dapat segera menemukannya. Namun kini dengan pengingat Qin Chen, Wan Gu Mingzu segera menemukan ada yang tidak beres. Di dalam kehampaan, cahaya terlipat, dan ada bayangan samar yang berfluktuasi dengan aura kolam Raja Hantu. Apalagi aura yang terpancar dari sosok ini sangat mirip dengan aura yang ada di kolam Raja Hantu. Itu adalah jenis aura hantu tertentu, begitu sangat tersembunyi sehingga tidak dapat ditemukan secara langsung. Apakah kamu juga memperhatikannya? Ucap Qin Chen menoleh, untuk melihat Wan Gu Mingzu. Ya, Tuan Chen, ada orang kuat yang bersembunyi di luar kolam Raja Hantu, dan menilai dari auranya, dia setidaknya adalah transenden rangkap 3. Ucap Wan Gu Mingzu terkejut, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan rambutnya hampir berdiri. Aura ini seharusnya bukan penguasa makam kematian. Ucap Qin Chen merasakannya dengan hati-hati dan berkata perlahan. Karena takut diperhatikan oleh pihak lain, Qin Chen hanya bisa merasakannya dengan hati-hati. Hei, kenapa nafas ini terasa familiar bagiku?
Pada saat ini, Wan Gu Mingzu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mencari ingatannya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Chen, saya mengingatnya. Itu adalah iblis tua Xuan Gui. Orang ini memupuk energi hantu misterius dan merupakan teman baik Raja Hantu Senming. Keduanya telah bertarung bersama di Laut Mati sepanjang tahun dan menjaga satu sama lain. Mereka dianggap mitra strategis di tanah terlantar ini." "Mitra strategis," gumam Qin Chen terdiam. Apakah hubungan antara keduanya begitu baik? Kolam Raja Hantu adalah tempat intinya, yang belum pernah dia ceritakan kepada orang lain, dan meskipun hantu iblis tua misterius memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengannya, seharusnya tidak demikian. Bagaimana bisa ada persahabatan sejati di tempat terlantar ini? Itu hanya saling memanfaatkan dan kerja sama, karena iblis tua Xuan Gui adalah teman baik Raja Hantu Senming, dia seharusnya menjaganya di istana Raja Hantu. Mengapa dia datang ke sini? Kecuali, pikir Qin Chen menebak-nebak di benaknya. "Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ucap leluhur Wan Guming tampak jelek. "Apa yang bisa kita lakukan?" Ucap Qin Chen tersenyum, matanya berkedip, dan dia menyipitkan matanya. "Bagaimana dengan kekuatan iblis tua Xuan Gui? Dari segi kekuatan, dia seharusnya setara dengan Raja Hantu Senming. Mereka tidak pernah benar-benar bertarung, tapi seharusnya tidak banyak perbedaan." Ucap Wan Gu Mingzu berpikir sejenak. Apakah dia mirip dengan Raja Hantu Senming? Pikiran Qin Chen terlintas di benaknya, dan kemudian dia tertawa. "Dengan cara ini, Wan Gu, kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan masuk saja ke kolam Raja Hantu untuk perbaiki asalmu. Kalau tidak salah, tujuan orang ini seharusnya adalah air laut mati di tubuhmu. Jika dia berani mengambil tindakan, kita akan menangkapnya secepatnya dan mengintegrasikannya ke dunia kekacauan." "Tuan Muda Chen, apakah Anda ingin menangkap iblis tua misterius ini?" Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan heran. "Jika tidak, apalagi menurutmu?" Ucap Qin Chen menoleh. "Bukankah Anda mengatakan bahwa ada banyak orang kuat yang menjaga area terlarang di dunia luar? Begitu kita mengambil tindakan, maka akan mudah untuk membuat mereka khawatir. Terlebih lagi, bagaimana jika orang ini bersembunyi di sini hanya untuk menjaga istana Raja Hantu, bukan untuk menjarah atributnya?" Ucap Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Apakah kamu mengerti?" Ucap Qin Chen meliriknya, "Aku menjaga istana Raja Hantu untukmu dan datang ke kolam Raja Hantu untukmu." Wan Gu Mingzu terdiam. Lagi pula, apakah tujuan kedatangannya ke sini penting? Apakah dia di sini untuk serangan diam-diam atau untuk melindungi istana Raja Hantu? Karena dia ada di sini, dia harus ditangkap. Ucap Qin Chen, matanya berkilat dingin. Kekuatan tanah terlantar ini melebihi ekspektasi Qin Chen. Bahkan setelah menembus transendensi tingkat kedua, Qin Chen masih tidak berani mengatakan bahwa dia bisa merajalela di sini. Belum lagi yang lainnya, jika penguasa makam kematian bergabung dengan leluhur iblis darah itu, dia dan Wan Gu Mingzu mungkin tidak dapat sepenuhnya mengalahkan satu sama lain, apalagi pemilik banyak area terlarang lainnya. Oleh karena itu, Qin Chen harus menangkap iblis tua misterius ini. Jika iblis tua misterius ini juga berada di bawah kendalinya, maka jika mereka bertiga bergabung, setidaknya mereka tidak perlu takut pada siapapun di tanah terlantar ini. "Hei, Tuan Chen, saya mengerti." Ucap leluhur Wan Guming tidak bereaksi sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Qin Chen dan segera menyeringai. "Kamu bertindak sendiri dulu. Ingat, kamu harus berpura-pura terluka parah dan menjadi lemah. Aku akan mengintaimu nanti. Pada saat kritis, aku akan mengambil tindakan dan memutuskan hasilnya dalam satu gerakan." Ucap Qin Chen memperingatkan Wan Gu Mingzu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang, langsung memasuki dunia kekacauan, dan dunia kekacauan berubah menjadi titik kecil, melekat pada tubuh Raja Hantu Sen.